Perkenalkan, saya Elma. Saya Nova. Saya Yeskia. Saya Niko, saya Tony, saya Adam, saya Nazrin, saya Adi, saya Evan. Saya Naila. Saya Naira. Dan saya Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, 10 Mei 2023, SMA Negeri Mojoagung melakukan pembelajaran kolaborasi di Balai Besar Veteriner Farma Puspetma atau BBVF Puspetma. Pembelajaran kolaborasi adalah metode belajar berbasis proyek yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan observasi. Mata pelajaran yang dilakukan meliputi biologi, sosiologi, ekonomi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan olahraga. BBVF Puspetma dipilih sebagai tempat pembelajaran kolaborasi karena sesuai dengan target pembelajaran bioteknologi modern, yakni dalam pembuatan vaksin. Kami, siswa SMA Negeri Mojoagung, akan memaparkan video pembelajaran kolaborasi yang dilakukan di Balai Besar Veteriner Farma Puspetma atau BBVF Puspetma. Puspetma adalah pioner produksi vaksin hewan pertama dan satu-satunya milik pemerintah Indonesia. Saat ini, nama Puspetma telah berganti menjadi Balai Besar Veteriner Farma Puspetma atau BBVF Puspetma. Puspetma sendiri telah berdiri sejak tanggal 12 September 1952 yang awalnya mempunyai tugas utama memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk keperluan Indonesia dan Asia Tenggara. Puspetma terletak di Jalan Ahmad Yani, nomor 68, RW 06, Ketintang, Kecamatan Kayungan, Surabaya, Jawa Timur. Puspetma memproduksi berbagai jenis vaksin, tapi di pembelajaran kolaborasi ini SMA Negeri Mojoagung memilih 3 jenis vaksin utama, yakni vaksin Afluvet untuk mengatasi flu burung, vaksin Neurabivet untuk mengatasi rabies, dan vaksin untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku PMK. Kelompok kami ditugaskan untuk mengidentifikasi vaksin Afluvet untuk mengatasi flu burung. Vaksin Afluvet sendiri memiliki beberapa jenis, yakni Afluvet H5N1, Afluvet H9N2, dan Afluvet Hilo. Keunggulan produk vaksin flu burung yang dimiliki oleh Puspetma dibandingkan dengan produk lainnya adalah dapat memberikan kekebalan terhadap penyakit influenza subtipe H5N1 dan H9N2, mempunyai potensi yang tinggi, dan menjaga produktivitas ayam telur tetap tinggi. Vaksin Afluvet H5N1 terdiri dari substansi alam paus yang mengandung virus avian influenza H5N1 kelas 2.3.2 isolat Sukoharjo yang diinaktivasi dengan beta propiolakton ditambah merkiolat dan diformulasi dengan adjuvan berkualitas. Vaksin Afluvet H9N2 berbentuk emulasi air dalam minyak mengandung virus avian influenza inaktif subtipe H9N2 Acikan Subdraft 0717094440A2017. Sementara itu, vaksin Afluvet Hilo berbentuk emulasi air dalam minyak mengandung virus avian influenza inaktif subtipe H5N1 dan H9N2. Dalam penggunaan vaksinnya dibutuhkan dosis yang tepat agar unggas dapat bertahan di serangan flu burung. Pada vaksin Afluvet H5N1, dosis yang dibutuhkan pada itik umur di bawah 4 minggu sebesar 0,2 mili per ekor yang diberikan pada subkutan, yakni di bawah kulit pangkal leher. 4 minggu, dosis yang dibutuhkan sebesar 0,5 ml per ekor pada subkutan atau intramuskular. Untuk booster atau pengulangan vaksinasi pertama dilakukan 1 bulan setelah vaksinasi pertama dengan dosis 0,5 ml per ekor pada intramuskular dan otot dada. Selanjutnya, pengulangan vaksinasi dilakukan setiap 6 bulan. Dosis yang digunakan untuk vaksin Afluvet H9N2 pada ayam umur di atas 3 minggu sebesar 0,5 mm per ekor secara intramuskular. Booster dilakukan mengikuti program vaksinasi avian influenza. Sementara untuk vaksin Afluvet Hilo, dosis yang diberikan pada unggas umur di atas 3 minggu sebesar 0,5 mm per ekor secara intramuskular atau subkutan. Dalam pengedaran vaksinnya, Puspetma menggunakan botol 250 ml yang mampu menampung 500 dosis vaksin. Vaksin Afluvet H5N1 hanya diberikan pada hewan yang sehat. Sebelum digunakan vaksin ditempatkan di suhu kamar kemudian dikocok sampai rata. Disarankan menggunakan automatic spirit yang tidak menggunakan bahan karet. Sisa botolnya juga harus didesinfeksi sebelum dibuang. Sementara untuk vaksin Afluvet Hilo, booster dilakukan mengikuti program vaksinasi avian influenza dan suhu vaksin harus diinjeksikan dalam kondisi suhu ruang. Vaksin Afluvet harus disimpan dengan baik agar dapat digunakan kembali. Umumnya vaksin Afluvet disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan sampai disimpan pada suhu beku. Setelah pemakaian di lapangan, vaksin harus dalam keadaan dingin. Untuk pembuatan vaksin Afluvet sendiri melalui beberapa tahap, dimulai dari pengambilan sampel virus. Sampel virus dipanen, diteliti, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasi, kemudian dikemas. Namun, sebelum melalui tahap pengemasan, vaksin yang telah dibuat harus melalui beberapa tahap uji, yakni uji septik, uji keamanan, dan beberapa tahap uji lainnya. Vaksin baru boleh disebarkan setelah mendapatkan nomor registrasi. Sekian pembelajaran kolaborasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.